Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami rindu untuk memberikan yang terbaik. Kami rindu untuk menyembah Engkau, bangun hubungan secara pribadi, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk menyembah, kami rindu untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Haleluya, haleluya. Beriku hati yang menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Ini aku, senap milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masalah dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Ku kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai penyembahan yang berkenan bagi-Mu. Biarlah kami bawa hubungan yang lebih dalam lagi, mengenal Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Shirabataka yarabalabalaba, yarabayarabalabalaba, 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 sikit yaralabayarabalabalaba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ini aku, senap milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, penyesalan dan kebanggaan, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Ku kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku
sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu, Tuhanku, kepadamu aku berseru, kepadamu Tuhan ku berikan segala yang terbaik, segala yang berkenan di hadapanmu, penyembahan dari hatiku. Ku ingin selalu bersamamu Tuhan, membawa syukurku, membawa sembahku. Oh, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, makasih Tuhan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku, Tuhanku Yesus, Tuhan pemulihku. Oh, haleluya, Tuhan pemulihku. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menerima semua yang baik daripadamu Tuhan, keselamatanku Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu di pagi hari ini. Bahwa hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari yang diberkati. Kami mengangkat tangan. Jika kami mengangkat tangan, jika kami menghitung hari-hari kami akan hati yang pujilah nama Yesus.
sebagai hamba, telinga seorang hari ini Tuhan, biarlah kebaikan, kemurahan senantiasa bicaralah Roh Kudus. Kami mau mendengar. Bicaralah Tuhan, rindu menjadi anak. Banyak hal yang telah Kau perbuat, kami rindu Tuhan terus menjadi. Haleluya. Makasih Tuhan. Puji nama. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan berkati. I give you everything. Your goodness. With my life laid down, I surrender your goodness. Shalom, selamat pagi sahabat GCC, salam anugerah, salam pengharapan, salam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah setiap orang yang datang kepada Tuhan, yang lapar dan haus akan Tuhan. Diberkatilah setiap mereka yang memberi diri mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari kitab Yesaya 47 hingga Yesaya yang ke-51 dengan judul Ketaatan Hamba Tuhan sebagai seorang murid. Saudara, di dalam Matius 28, Amanat Agung berkata, pergi dan jadikan segala bangsa murid. Amanat Agung berpusat pada wasiat dan perintah Yesus Kristus sebelum Dia terangkat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya apa yang Tuhan ajarkan, biarlah kita menjadi pengikut Kristus, belajar dan melakukan. Kalau hanya orang mencari sekedar selamat saja, percayalah kepada Tuhan, kau dijadikan anak dan sudah selamat. Tapi firman Tuhan katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getih. Kalau seandainya keselamatan itu sekedar pemberian, hari ini engkau diberikan, kau terima, engkau dapatkan, sudah selesai, sudah diterima dengan baik. Kita pulang, kita bisa tidur tenang. Namun keselamatan yang Tuhan berikan adalah pergi, jadikan segala bangsa muridku. Jadi setiap orang yang sudah menerima amanat Agung, yang sudah menerima berita Injil keselamatan, tidak berhenti sampai menerima keselamatan, tapi dibentuk sebagai murid, jadi serupa dengan Kristus. Ada satu benih yang Tuhan berikan di dalam pribadi, benih ilahi. Dan Tuhan mau benih itu tumbuh dan menghasilkan buah. Tanpa memiliki mentalitas sebagai seorang murid, kita tidak akan tumbuh. Nah, ciri-ciri murid itu seperti apa? Tiap hari dia memberi diri untuk diajarin.
tiap hari, tiap pagi, dia memberi diri untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Tiap hari dia belajar. Saudara, kita ngerti atau tidak ngerti, mari setiap hari kita makan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yesaya 47 ada sebuah nasihat firman Tuhan yang berkata di dalam, saya baca mulai dari ayat. Turunlah dan duduklah di atas bukit. Hai anak darah putri Babel, duduklah di tanah dengan tidak bertahta, hai putri Kasdim, sebab engkau tidak akan disebutkan lagi manis dan indah. Ini merupakan sebuah kata-kata yang puisi yang mengungkapkan kejatuhan Babel. Kejatuhan Babel, karena setiap kali Tuhan berbicara soal pembuangan, dia juga berbicara bahwa tidak lama lagi mereka akan runtuh, Babel akan runtuh, dan umat Tuhan akan dan Tuhan menjanjikan masa depan yang baru. Masa depan yang baru yang Tuhan janjikan, dia berkata seperti ini. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaan pada yang lain. Saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, penderitaan pembuangan di Babel itu yang menjadi dapur kesengsaraan bagi bangsa Israel. Di dapur kesengsaraan, firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 12, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan mendidik orang-orang yang dia sebut anak. Sebab kita bukan anak-anak gampangan. Pentingnya diajar oleh Tuhan. Ketika dia masuk mengizinkan Israel di dapur kesengsaraan, di sanalah bangsa Israel itu dididik, ditanamkan nilai-nilai kebenaran. Pada pasal 48, Tuhan berkata seperti ini, aku Tuhan Allahmu yang mengajar engkau apa yang dicari, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Bangsa manakah yang seperti Israel? Bangsa manakah yang seperti Yehuda, yang dituntun Tuhan dengan tangannya sendiri untuk mengenal Dia? Bangsa manakah seperti Israel, yang dituntun Tuhan sendiri untuk membuat mereka memiliki takut akan Tuhan? Inilah Tuhan, inilah Yahweh. Aku adalah aku, Yahweh. Dan begini saudara, penderitaan itu mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus taat dan tunduk. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti bersih banyak, namun mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan. Ketika kita masih main-main dengan dosa, ketika kita masih belum kenal Tuhan, kita masih takut akan Tuhan itu seperti apa? Karena kita mau, kesini kita mau melakukan tanpa ada akibat, ada dampak. Setelah terperosok di dalam dosa, setelah ditarik dengan keindahan dosa, kemudian mengalami yang namanya malapetaka demi malapetaka. Di situ kita mulai masuk di dalam dapur kesengsaraan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan rumah tangga memiliki banyak masalah. Dalam kehidupan suami istri memiliki banyak masalah. Suami istri yang tidak pengalaman, kalau mau bertengkar ya udah bertengkar aja, saling menyalahkan. Akhirnya mulai keluar kata-kata cerai, mulai keluar kata-kata penghinaan. Saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan, ketika dia bangun hubungan, dia pikir kalau saya merendahkan istri saya, kalau saya menghina atau saya memaki istri saya, hanya akan berlangsung pada waktu saya marah. Padahal apa yang kau ikat itu akan terikat di surga.
ibu Yesus. Suami yang suka memaki istri, istri yang suka memperkatakan, yuk kita cerai, aku udah gak tahan lagi sama kamu. Aku udah bertahan selama ini, hari ini aku udah gak tahan. Saudara, karena akhirnya ketika kita terus mau ditarik pada kebiasaan-kebiasaan dosa, terus mau ditarik pada kebiasaan-kebiasaan untuk saling menghina satu dengan yang lain, saling membangun, tidak mau menerapkan firman Tuhan, istri tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri. Kita keluar dari hal seperti itu, kita jatuh dalam dosa, kemudian rumah tangga mulai menjadi seperti neraka. Akhirnya kita berkata, rumah tangga itu seperti neraka, dapur kesengsaraan. Ada banyak orang yang tidak bertahan di dalam rumah tangganya sebab dia tidak tahu bagaimana membangun rumah tangga yang taat. Dia pikir tanpa pengalaman dia bisa bangun hubungan dengan suami dengan anak. Akhirnya tiap hari keluar kata karena tidak tahu firman, karena tidak tahu pengenalan dosa masih begitu menguasai, belum mengalami yang namanya lagi. Sembrono ada dalam perkataan, mau bertengkar dengan mertua, mau bertengkar dengan orang tua sendiri, mau bertengkar dengan tetangga, semua jadikan karena hati itu belum mengalami perubahan, belum mengalami perubahan paradigma. Bertengkar dengan tetangga, dikit-dikit iri hati dengan tetangga. Kita pikir karena belum lahir baru, nggak masalah. Padahal satu saat nanti apa yang akan saya mau katakan, dosa buat kita masuk ke dalam dapur pilihan-pilihan yang salah, keputusan yang salah, karena tidak memenuhi firman, karena hidup di luar kebenaran, buat kita masuk di dalam dapur kesengsaraan. Akibatnya setelah kita masuk dalam dapur kesengsaraan, kita diajari oleh satu ketika kita mulai menyadari kita manusia berdosa, baru di situ kita belajar. Saudara, dari situ kita mulai keluar. Saya pernah bersaksi bahwa kehidupan rumah tangga dari orang tua saya itu tidak mengenal Tuhan. Apa yang terjadi? Keluarga hidup kami seperti neraka. Kata-kata sia-sia yang selalu mengalir di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga mama kami. Saya mengalami lahir baru saya tahu bagaimana itu kehidupan keluarga Kristen yang baik, itu harus belajar. Saya bertekad, Tuhan, saya tidak mau lagi mengalami rumah tangga seperti yang dialami oleh mama dan ibu saya. Saya mau mengalami hidup yang diberkati. Putusan untuk tinggal di dalam Tuhan. Salah satu diantaranya karena saya tidak mau mengalami kesengsaraan yang pernah kami alami. Dan di situ dapur kesengsaraan yang mengajarkan. Kadangkala kita tidak mau diajar sampai terjadi kejadian yang luar biasa. Trauma itu kadangkala memiliki arti yang baik, karena di balik penderitaan kita belajar tentang apa yang memberi faedah, menuntun engkau di jalan yang harusnya kita tempuh. Ada jalan yang harus kita tempuh, ada jalan yang harus kita keluar dari sana. Sekiranya kita memperhatikan fitrah, damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah. Kebahagiaan akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak. Memperhatikan firman itu kebodohan bagi orang yang tidak tahu. Mereka tidak mau memperhatikan firman. Mereka menertawakan kalau kita mau memperhatikan firman, apalagi mau menyembah. Tapi bagi orang yang memperhatikan firman, damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak selalu meluap, melimpah. Kasih setia Tuhan tidak seperti aliran-aliran air
yang mengalir dari dalam hati kita. Itu janji Tuhan. Itu bicara soal Roh Kudus. Yang pertama, kita belajar melalui dalam kesengsaraan Tuhan mengajar kita apa yang tidak dan supaya kita dikenal jalan. Yang berikutnya saudara, di dalam Yesaya 49 firman berkata tentang judul yang hamba Tuhan sebagai terang di antara segala bangsa. Ayat 5, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan jadi hambanya untuk kembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dimuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatan terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung. Ternyata Tuhan punya rencana, saudara. Di saat bangsa pilihannya Israel menghadapi buangan di Babel, sebenarnya Israel ini sedang dimuliakan. Dikatakan terlalu kecil, terlalu sedikit kalau hanya untuk menjadi hamba, untuk menegakkan suku-suku Yakub yaitu Israel, dan untuk mengembalikan orang yang masih terpelihara dari pembuangan di Babel kembali ke Yerusalem. Terlalu kecil hanya untuk satu bangsa. Tapi Tuhan akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Buatan tentang Yesus Kristus, dia menjadi pokok keselamatan bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripada Tuhan itu sampai ujung. Oleh karena bangsa pilihan Tuhan yang dimuliakan, kemudian Kristus Yesus lahir di tengah-tengah mereka sebagai juru selamat. Keselamatan itu akan menjadi milik suku-suku dan bangsa lain. Pasal 49 hingga 50 berkata, inilah firman Tuhan pada waktu aku akan menjawab, dan pada hari aku akan menolong, membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi manusia, untuk membangunkan kembali dan bagi-bagi tanah pusaka sudah. Dia berkata, Tuhan telah meninggalkan dan Tuhan pun telah melupakan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya hingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganmu. Tembok-tembok tetap di ruang. Saudara, sejak semula bangsa Israel dan suku Yehuda khususnya, Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan tidak pernah melupakan. Bangsa Israel dan bangsa Yehuda dibuang ke pembuangan, ya saudara. Bangsa Yehuda dibuang ke pembuangan di Babel. Itu ada maksud. Di balik semua itu ada dampak kesengsaraan. Tuhan mengajari mereka supaya memberikan jalan-jalan yang memberikan faedah. Tapi di sisi lain, Tuhan juga mengangkat hambanya, mengangkat Israel, mengangkat satu pribadi oknum tertunggal Allah yang Maha Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itu menjadi pokok keselamatan yang dikenal oleh bangsa-bangsa. Bangsa Mesir, bangsa Babel, bangsa Media, Persia, ya, bangsa-bangsa di Asia Kecil, bahkan bangsa-bangsa di Asia, bahkan bangsa di seluruh dunia ini. Kemudian matanya tertuju kepada bangsa yang spesial ini, karena mereka begitu diuji dan dapur kesengsaraan yang begitu heboh, begitu luar biasa, bangsa kesayangan tapi diizinkan Tuhan dan terus dipelihara. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, satu bangsa yang menjungkir balik dunia ini, Israel. Satu bangsa yang menjadi perhatian di mata dunia, itu Israel. Dan oleh karena Israel, Yesus lahir di tengah-tengah bangsa Yahudi sebagai juru selamat.
yang menjadi pokok keselamatan bagi bangsa-bangsa. Saudara, inilah yang menjadi rancangan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Kita ada di telapak tangan Tuhan. Baik bangsa-bangsa pilihan Tuhan, yaitu suku Yehuda, Israel, itu ada di tangan Tuhan. Dan juga bangsa-bangsa lainnya, itu ada di tangan Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Bisa saja. Sekalipun dia melupakannya, Tuhan tidak. Mari katakan bersama-sama, kau tidak ditinggalkan, kau tidak dilupakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, baru-baru ini ponakan saya, istrinya melahirkan tanggal 1 April. Dan euforia seorang ibu yang melahirkan secara normal, dia melahirkan secara normal dan kemudian lahir anak yang cantik, lucu. Itu saya lihat tiap hari kami nonton ya, bagaimana dia bikin story di Instagram mereka. Begitu jatuh cinta dengan anaknya. Dirawat, diberi ASI, dijemur ya, dikasih pakaian, dan selalu mereka menampilkan foto-foto kebahagiaan mereka karena lahirnya sebuah hati. Saudara, ibu mana yang selalu melupakan anaknya? Mungkin ada, tapi mereka pasti sudah sangat-sangat melupakan anaknya. Dan tidak ada ibu yang betul-betul merelakan anaknya itu kena harm ya, kena dicengkram mangsa atau musuh. Tapi kalaupun ada ibu yang seperti itu, Tuhan tidak. Dia tidak akan melupakan kita. Dia begitu menimang-nimang kita. Dia tahu kamu ada di mana sekarang. Dia tahu kalau hari ini kamu lagi susah. Dia tahu kalau kamu hari ini lagi hatinya lagi nggak enak. Dia tahu kalau kamu hari ini lagi kekurangan uang dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah akan melupakan kita. Amin. Hidup kita ada di telapak tangan Tuhan. Mari katakan sama-sama, hidup kita ada di telapak tangan Tuhan. Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Hidup kita ada di rencana Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang selanjutnya di Yesaya 50 ayat 4 dan 5, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan apa? Dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaran untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling. Saudara, ketaatan hamba Tuhan yang Tuhan kehendaki itu mau belajar ya. Seperti seorang murid. Seorang murid itu walaupun dia setiap hari dia mau belajar, datang ke sekolah, dia mau belajar untuk mendengar, sekalipun rasanya capek, rasanya capek mau berangkat dalam keadaan ngantuk dan sebagainya. Tetapi karena dia tahu dia murid, dia paksakan diri untuk bangun pagi-pagi benar. Dia mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk sekolah. Saudara, Tuhan mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Kalau kita tidak memiliki mentalitas murid, kita nggak akan mau dididik, saudara. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 10, domba-dombaku mengenal suaraku dan taat mendengar suara gembalanya, mengikuti suara gembalanya. Bagaimana mungkin kita dapat membedakan mana suara gembala dan mana suara orang asing kalau kita tidak mempertajam pendengaran kita? Kalau kita pagi-pagi benar kita sudah duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat, disitulah kita mempertajam kepekaan kita. Akhirnya kita menjadi seorang yang terdidik dalam pokok kebenaran. Saudara, pada dasarnya kita bodoh dan telinga kita tertutup. Tuhan tutup, dia membuka telinga. Kita tidak akan berontak atau berpaling ke belakang. Tuhan akan menolong kita lebih lagi. Amin. Saudaraku, marilah memiliki mentalitas seorang hamba, seorang murid. Dan cara Tuhan itu mendidik itu keras. Israel itu dididik dengan keras. Dia tidak hanya sekedar memberikan perintah, tapi dia izinkan
masuk di dalam dapur kesengsaraan, itulah merupakan ujian. Seorang ayah di dunia ini akan mendidik dan masuk yang sifatnya sementara. Tetapi Bapa di surga itu mendidik kita untuk masuk di dalam kekekalan itu tidak mudah, saudara. Saudara harus bukan menjadi yang biasa-biasa, tapi saudara harus orientasinya kekekalan. Kita harus orientasinya kebenaran, kehidupan. Karena ini cerita kita menjadi murid bukan untuk masuk akpol, bukan untuk masuk akademi atau TNI, saudara. Orang yang terlatih mendengar suara Tuhan, dipertajam pendengarannya setiap hari, jadi murid Kristus. Amanat Agung berkata, jadikan segala bangsa murid. Saudara, kalau kita tidak memiliki ciri-ciri sebagai seorang murid, kita bukanlah hamba Tuhan. Saudara, kalau mau menerima pelayanan, jangan cuma sekedar mau dilantik. Tapi kalau mau menerima tanggung jawab, tidak mau. Menerima didikan, tidak mau. Jangan bangga, saudara. Jangan bangga dikatakan hamba Tuhan. Kalau kita tidak memiliki mentalitas murid, malas dengan firman Tuhan, tidak mampu membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan, tidak mampu membedakan suara Tuhan, tobat. Saya sering tergelitik kalau melihat ada banyak hamba Tuhan yang hanya mau menerima penghargaan jabatan, tapi tidak mau sungguh-sungguh menjadi hamba tempat mana Tuhan letakkan. Saudara, kita harus mempertajam pendengaran kita, mempertajam pendengaran kita. Jadi seorang murid, buka telinga kita dan jangan ngomong berontak. Saudaraku, firman Tuhan katakan, perhatikanlah suara hai bangsa-bangsa dan pasanglah telinga hai suku-suku, sebab pengajaran akan keluar daripada dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripada itu akan dekat, kelepasan yang diberikan akan tiba dan dengan aku akan memerintah bangsa-bangsa. Pada pulau-pulau menanti buatan tangan mereka. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan merindukan orang-orang yang mau mengharapkan Dia, yang bergantung. Dan itu hanya dimiliki orang yang sudah mengalami bersama di dalam. Makanya saudara, kalau hari ini kita belum memiliki rasa kebergantungan Tuhan, kadang dapur kesengsaraan itu yang memaksa kita untuk betul-betul menghadapkan Tuhan. Hari ini kalau engkau diizinkan berbagai macam persoalan dalam kehidupan, kadang itu adalah alat Tuhan untuk mendidik. Karena target Tuhan itu jadi seorang murid. Murid itu belum berarti apa-apa, saudara. Seperti saudara lihat gambar yang di samping saya ini, saudara. Menjadi murid saja tidak cukup. Artinya apa? Jangan puas kalau sekedar menjadi murid. Karena dia baru belajar peka dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Mensinkronkan antara apa yang dia dengar dengan kehidupannya sendiri. Dari level murid, baru kita akan naik menjadi level yang lebih lagi. Level pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Dari kapasitas murid kita bisa mengajar orang lain jadi takut akan Tuhan. Bermultiplikasi. Saudaraku, mari memiliki lidah seorang murid yang kita akan naik level menjadi orang-orang yang bisa menguatkan hati. Janji firman Tuhan berkata seperti ini, satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Kalau kita mau melihat perubahan di dalam diri suami kita, kita harus lebih dulu berubah. Kita diubahkan, kita menjadi murid, lalu kita diubahkan, kita memberi nasihat kepada orang-orang yang di dalam ruang lingkup kita. Di sana kita menyampaikan keselamatan kepada orang yang kita temui.
seorang murid akan memuridkan. Dan di sanalah maka Injil akan disebarkan di seantero bumi. Saudara yang diberkati, mari kita taat sebagai hamba Tuhan seperti seorang murid yang selalu mau dididik, selalu mau diajar, selalu mau mendengar, dan kita paham benar. Hidup itu adalah proses bagaimana Tuhan mengajari kita jalan-jalan yang berfaedah supaya kita tidak keluar dari jalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satu dalam. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Saya berdoa untuk orang-orang yang menerima sabda Injil firman Tuhan agar terus menjadi kuat. Pergi dan jadikan segala bangsa muridmu dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan ajaran-ajaran. Bapa di surga, kami tahu bahwa tugas kami bukan sekedar hanya menerima selamat yang daripada-Mu, tapi kami harus diajar dan mau mengajar orang lain. Bapa di surga, aku berdoa Tuhan untuk pribadi-pribadi yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Saya juga memiliki partner doa yang sungguh luar biasa mensupport Sister Ria, Tuhan, yang setiap pagi selalu mendengarkan firman Tuhan, setiap kali selalu mendoakan Tuhan. Dia adalah seorang pemberita Injil dimanapun dia berada Tuhan, di Italia Tuhan. Kau pakai Tuhan travelnya Tuhan untuk memberitakan Injil di setiap orang-orang yang dia temui. Dia telah menjadi seorang murid Kristus dan dia menjadi seorang yang memuridkan orang lain. Kami percaya Sister Ria Tuhan diberkati bersama dengan suaminya juga akan keselamatan yang daripada Tuhan. Stefan dan juga anaknya dan juga keluarga lainnya, Tuhan Engkau memberkati dia menjadi seorang murid yang juga memuridkan orang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk pribadi-pribadi yang selalu rindu untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan lewat channel Gracia Hope Official Channel ini Tuhan. Kami terus berdoa agar mereka masuk ke dalam level murid sehingga mereka juga bisa memuridkan orang lain. Kami juga berdoa untuk 120 anak yang ada di SMPK lain yang sudah kami layani. Tuhan Yesus, tolong mereka agar mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, menjadi murid-murid yang terus mau dididik, mau diajar di dalam kebenaran firman-Mu. Ajar mereka untuk melakukan ketetapan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, setiap orang yang mendengarkan sabda firman Tuhan, mereka memiliki telinga seorang murid, hati sebagai hamba yang terus mau Tuhan dimuridkan dan memuridkan. Di dalam nama Yesus Tuhan, diberkatilah setiap orang yang datang kepada Tuhan. Hari ini angkat tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Yesus menyertai kita sekalian. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, sambut berkat firman. Haleluya. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus berkati. God bless you.